Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pemirsa podcast program Pasca FIAI UI, berbahagia sekali pada kesempatan ini kita akan Ngang Sukaworoh, kita akan belajar bersama dan kita juga akan mewawancarai beliau yang terhormat Bapak Profesor Dr. Amir Mu'alim MIS. Beliau adalah guru besar hukum Islam Universitas Islam Indonesia yang lahir di kota Kebumen, mungkin begitu, dan aktivitas sekarang di samping beliau juga aktif mengajar di UII, juga di beberapa perguruan tinggi yang lain, atau mungkin Prof. Amir bisa menjelaskan kegiatan sehari-hari, Prof. Monggo, Prof. Ya, terima kasih Mas Anuman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Supaya lebih dekat dan lebih familiar, tadi Pak Anwar sudah memperkenalkan diri saya. Memang saya hari-harinya itu adalah jadi juru bicara di akademik, artinya jadi dosen. Yang saya jadi dosen di UI sudah hampir 40 tahun. Jadi sudah cukup lama sekali, bukan cukup lama tapi lama sekali. Dan di samping saya di UI juga ada beberapa kegiatan yang lain sebagai pelengkapnya, pelengkap apa istilahnya, pelengkap hidup gitu ya. Saya juga menjadi komisaris di salah satu BPRS Madinah di Jalan Ring Road Dengkolan, juga sebagai Dewan Pengawas Syariah di BPRS Formas, dan juga secara kelembagaan saya sebagai Ketua HISI Yogyakarta, Himpunan Ilmu Syariah di Yogyakarta, yang sebelumnya saya hampir habis masa jabatannya. Dan memang kalau di dalam konteks kegiatan-kegiatan di masyarakat, ya memang kita harus menjadi orang, harus bermanfaat dan berfungsi dimanapun juga ya. Jadi tidak hanya sekedar dalam konteks kelembagaan tapi juga dalam kegiatan-kegiatan di masyarakat. Saya dulu juga pernah menjadi ketua RW itu pertama kali gitu. Ya, sebagai pelengkap hidup di masyarakat. Saya kira itu background saya. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Para pemirsa, pada kesempatan hari ini kita akan membicarakan tema tentang membumikan hukum Islam di Indonesia. Oleh karena itu kami mohon kepada Prof. Amir Mu'alim untuk membuat paparan ataupun menjelaskan kepada para pemirsa apa sih yang dimaksud dengan membumikan hukum Islam itu, Prof. Ya, terima kasih. Jadi ini kata-kata yang sebetulnya itu hampir setiap pertemuan ya, dimanapun juga kalau sudah menyangkut istilah membumikan atau juga mengaplikasikan lah begitu, kalau secara bahasa yang sifatnya lebih sederhana terkait dengan hukum Islam ini, memang kita masih banyak bentuk narasi ya, tapi kekurangan aksi ya. Jadi bagaimana antara narasi itu bisa dalam konteks hubungannya dengan ajaran-ajaran yang dinarasikan. Kalau kita dalam konteks sebagai orang Islam ya, ajaran-ajaran yang ada di dalam Al-Quran dan ajaran-ajaran apa yang di dalam hadis Rasulullah SAW, yang itu sebagai jaminan inti, jaminan yang tidak bisa tidak bisa luntur atau 100% bisa dipertanggungjawabkan, di mana kalau kita selalu berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah, maka lan tadillu abadan, tidak akan sesat selama-lamanya. Hanya mungkin dari semua kandungan-kandungan ajaran-ajaran yang ada dalam Al-Quran dan juga apa yang telah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam,
itu dalam konteks pembunyian atau konteks aplikasi itu mungkin masih belum seimbang ya. Jadi kalau kita boleh memberikan istilah ya, jadi antara kalau dalam konteks uang ya, dua sisi mata uang itu belum nampak itu ya, bagaimana antara aplikasi dengan teori dengan ajaran-ajaran itu adalah satu arah. Ini saya kira bisa kita lihat dan kita bisa membaca tentang apa yang telah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi antara ajaran, antara teori, antara wahyu dengan aplikasinya, dengan aktivitasnya, dengan ibadahnya, semuanya seimbang. Makanya beliau diposisikan sebagai insanun kamil, manusia yang sempurna. Kalau kita mungkin menuju sempurna, menujunya itu kapan nggak tahu. Tapi prosesnya ke sana. Prosesnya ke sana itu ya, karena itu kan bagaimana kita sebagaimana yang telah diwasiatkan, kalau khatib memberikan wasiat itu kan endingnya wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali Anda meninggalkan alam dunia ini dalam keadaan Anda belum pasrah 100%. Pasrah itu artinya adalah sudah seluruhnya tidak ada yang ketinggalan, semuanya sudah dilakukan dengan secara baik dan secara benar. Jadi itu yang mungkin kaitannya dengan istilah membumikan Al-Quran, membumikan hukum Islam. Hanya yang perlu digarisbawahi, hukum Islam itu saya kira tidak sekedar dalam konteks hubungannya dengan masalah-masalah perilaku yang lahir ya, tapi yang tidak nampak itu juga saya kira banyak aspek-aspek yang terkait dengan masalah hukum Islam. Karena apa? Karena yang namanya hukum Islam itu adalah terkait dengan konsekuensi, akibat-akibat ya, akibat-akibat dari seseorang melakukan sesuatu yang dalam Islam sering diistilahkan dengan ibadah. Jadi ibadah itu kan adalah ibadah yang mahdhah, ibadah yang sudah terukur, sudah standar, seperti kewajiban-kewajiban sholat dan macam. Ada ibadah-ibadah yang ghairu mahdhah, yang istilahnya sangat cair ya, sangat luas dalam bidang-bidang kemanusiaan, baik kemanusiaan atau mungkin kita juga beribadah tidak hanya kemanusiaan tapi juga dalam makhluk ya. Dengan makhluk kita juga dianjurkan dan kita diperintahkan untuk kita berbuat baik, dan kita juga kalau kita berbuat baik endingnya adalah kita mengamalkan hukum Islam. Jadi untuk jelasnya itu sebenarnya maksud membumikan itu pripun, Bro? Jadi membumikan itu maksudnya adalah bagaimana semua ajaran-ajaran itu teraplikasi. Semua ajaran-ajaran hukum Islam itu yang ada dalam Al-Quran, yang ada di dalam sunnah Rasulullah SAW ini teraplikasi, bisa dibuktikan. Jadi ajaran tentang kalau masalah yang kaitannya dengan ibadah-ibadah makhluk sudah jelas itu ya. Tapi dalam aspek-aspek yang lain seperti kaitannya dengan masalah politik ya, masalah politik itu juga sebetulnya kalau mereka-mereka yang tahu standarisasi, karena kebanyakan kan orang-orang yang di sana itu kan orang-orang yang beragama Islam juga harus bisa menjunjung nilai-nilai hukum-hukum Islam. Jadi ada kaidah-kaidah orang berpolitik, ada kaidah-kaidah orang katakanlah kaitannya dengan masalah-masalah yang menyangkut hubungannya dengan publik, yang menyangkut kenegaraan, itu semuanya diatur dalam hukum Islam. Artinya kalau itu semuanya bisa diaplikasikan, itu akan selamat dunia akhirat. Mensinkronkan perilaku kita artinya nilai Islam gitu. Iya, dan tidak perlu sebetulnya kalau secara ringan itu tidak perlu ada aturan-aturan yang lain, karena Al-Quran itu istilahnya kalau dalam istilah Jawa kurang ngopo toh istilahnya, karena bertanya apapun terjawab. Kaitannya dengan masalah jalan diatur, wala tamshi fil ardi maraha. Jangan sekali-kali Anda berjalan di muka bumi ini dengan sombong, itu kan diatur. Ketawa aja diatur kok itu, ketawa ya. Fal yadhaku qalilan wal yabku katsira, itu ya. Jadi kalau Anda kalau Anda ketawa jangan banyak-banyak itu kan, karena ketawa itu kan inspirasinya kan hal-hal yang mungkin kadang-kadang di luar batas. Tapi fal yadhaku qalilan fal yabku katsira. Hendaklah Anda menangis yang banyak. Menangisi tentang apa? Terutama tentang diri kita sendiri. Jadi biasanya kalau orang bisa menangis itu kan ada sesuatu. Nah kalau menangisi dalam diri kita sendiri adalah kalau kaitannya dengan hukum Islam, karena kita banyak hal-hal yang belum
terlaksana atau belum melaksanakan kaidah-kaidah Islam dengan benar. Ya, ini yang saya kira perlu dimengerti kepada masyarakat, dan ini saya kira kaitannya dengan ini adalah tidak hanya dalam konteks hubungannya dengan komunitas banyak, tetapi kita masing-masing punya kewajiban. Karena Al-Qur'annya mengatakan, berfirman, "Qu anfusakum wa ahlikum naro." Jagalah dirimu. Nah, maksudnya menjaga itu kan bagaimana kita bisa mengisi dan mencegah. Mengisi perbuatan-perbuatan yang baik, yang ma'ruf, dan juga mencegah perbuatan-perbuatan yang haram, yang tidak diajarkan dalam Islam, kan seperti itu. Jadi semua itu terkait dengan dirinya sendiri. Terus sasarannya berarti, Bro? Sasarannya semua. Jadi baik untuk dirinya sendiri, keluarga itu ya, atau juga komunitas masyarakat dan juga negara dan bangsa. Ya, makanya kan Rasulullah SAW punya visi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nah, itu Rasul, karena Rasul itu memang kan semuanya dalam dirinya sendiri sudah betul-betul sudah oke. Dan kalau beliau menyampaikan kepada yang lain betul-betul bisa dipercaya. Karena kadangkala apa yang kita bicarakan di dalam konteks hubungan yang kita sebagai akademisi, sebagai mubalik, atau sebagai juru dakwah, itu kadangkala tidak seimbang dengan apa yang dibuktikan di masyarakat. Makanya ini kan bukan kadangkala Allah memberikan semacam warning itu ya, memfirmankan banyak orang-orang yang bicara tetapi istilahnya aplikasinya tidak ada. Lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Kenapa kamu bicara, kamu punya teori, kamu punya masalah kaitannya dengan berbagai macam karya-karya, tetapi amalmu kok masih seperti taman kanak-kanak, gitu kan gitu. Saya teringat dengan kata-kata Gus Dur dulu gitu ya, pada waktu menyinggung tentang kaitannya dengan anggota DPR itu ya. Oh, anggota DPR banyak yang kanak-kanak. Karena kalimat-kalimatnya yang diungkapkan, perilakunya itu tidak standar. Ya. Jadi waton ingin ya, kalau anak-anak kan waton ingin langsung disampaikan. Gitu juga anggota DPR ada yang kursi terbang, ada yang meja terbang gitu kan. Ini kan tidak standar itu ya. Jadi dan itu memang sulit, membutuhkan tahapan-tahapan, membutuhkan tentang masalah proses yang itu diproses dimulai dari diri kita sendiri. Jadi ibda binafsik gitu ya. Hendaklah Anda mulai dari dirimu sendiri. Kalau dirimu sendiri sudah bagus, insya Allah yang lain juga akan bagus. Ya. Tetapi semuanya harus disertai dengan kaidah-kaidah, dengan norma-norma yang benar. Caranya dengan apa? Sekarang kan sudah banyak banyak sarana-sarana ya untuk mendapatkan itu. Semua orang sekarang kan sudah punya HP. Ingin apa? Ingin tentang kaitannya dengan bagaimana cara kita berbuat jujur. Bukan, sudah itu. Tata bagaimana orang berbuat jujur gitu ya, konsekuensinya bagi orang yang berbuat tidak jujur itu kan sudah ada. Hanya kadang-kala alat-alat itu hanya alat kadang-kala diperalat itu ya, diperalat dengan alat. Tetapi bagaimana kita menggunakan alat itu sebagai kemudahan dan untuk menuju kepada kebaikan gitu ya. Karena alat itu kan intinya kan ada dalam rangka untuk bisa mempercepat apa yang kita inginkan. Ya. Berarti ini kan sepertinya kan tugas besar, Prof, untuk kita semua. Oh iya, tugas besar. Yang berkewajiban untuk membumikan itu siapa, Prof? Semua orang, setiap individu, tidak hanya juru dakwah enggak, itu hanya perwakilannya aja. Dakwah itu kan istilahnya kan kalau dalam konteks kan fardu kifayah kan begitu. Tapi fardu ainnya itu adalah diri kita sendiri. Iya, karena kan baliu anni walau ayah itu kan. Hendaklah Anda sampaikan, Anda aplikasikan meskipun hanya dalam satu pengertian. Qu anfusakum wa ahlikum naro. Berarti kan setiap individu punya kewajiban seperti itu. Jangan seolah-olah kalau ini kewajibannya ini kiai, ini kewajibannya ahli hukum misalnya. Ya, atau kadang-kadang begini. Saya kan backgroundnya bukan Islam, bukan studi Islam, bukan fakultas Islam, bukan. Kalau Anda mengaku Islam, seluruhnya punya kewajiban yang sama. Udkhulu fis silmi kafah wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jadi hendaklah Anda, setiap orang tanpa beda-beda, tanpa pandang bulu pangkat, derajat, background pendidikan, punya kewajiban yang sama dalam mengaplikasikan hukum Islam. Terutama kalau kita di Indonesia ya, kita di Indonesia ya, karena kalau kita kan mayoritas di Indonesia adalah
orang yang beragama Islam. Yang terakhir Prof, konsekuensi dari membumikan Islam itu pripun Prof? Bagaimana itu Prof? Iya, jadi kalau orang tidak mau membumikan hukum Islam itu kan tadi itu ya, apa istilahnya, kabura maqtan indallahi antaqulu ma la taf'alun. Murka yang besar. Murka itu kan, kalau katakanlah mungkin ya presiden kita murka dengan bawahannya itu kan sudah takutnya kan main toh itu. Iya. Tapi kalau Tuhan yang murka itu nantinya hubungannya dengan akhirat itu ya, antara siksa dan pahala kan begitu. Nah, konsekuensinya seperti itu ya, karena masing-masing punya kewajiban yang sama dan punya konsekuensi yang sama itu ya. Berarti itu tugas besar kita bersama. Iya, tidak menuding kepada yang lain itu ya. Dirimu sendiri istilahnya diisi. Diri sendiri harus diisi energi. Kalau kita hukum Islam ya, energi hukum Islam yang betul-betul bisa dijadikan sebagai alat ya untuk bisa memastikan diri kita sendiri. Jadi intinya hukum Islam kan dalam rangka untuk bisa memastikan diri kita sendiri. Apakah saya orang baik? Apakah saya memang katakanlah ya sebagai orang-orang yang bisa dicontoh, atau juga hanya sekedar orang-orangan kan begitu kan? Dan apa itu Prof, hasil akhir ataupun misalnya yang kita harapkan kalau kita berhasil membumikan Islam itu kira-kira pripun Prof? Hasilnya gitu. Hasilnya itu kita kan doanya dalam surat Al-Baqarah itu kan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, itu kan wa qina adzabannar, kita akan selamat baik dunia dan akhirat, dan kita terhindar dari api neraka. Itu yang paling endingnya di situ, itu sejahtera ya. Saya kira karena waktu sudah kita cukup ya, mudah-mudahan ini saya juga yang ngomong juga nanti ditantang ya, apakah omongan itu juga betul-betul dibuktikan ya. Amin barakallah. Terima kasih Prof. Para pemirsa, saya karena kita dibatasi waktu, kita cukupkan untuk kajian kali ini. Insya Allah lain kesempatan kita bisa bersua kembali. Sekali lagi kami terima kasih kepada Prof. Sama-sama MIS yang telah memaparkan tentang membumikan Islam di Indonesia. Pak pemirsa, dari saya kurang lebihnya mohon maaf kalau ada hal-hal yang tidak berkenan. Kita akhiri podcast kita kali ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.